Hai semuanya, perkenalkan aku Rati. Aku di sini sebagai fashion stylist di Aleza dan ini partner aku. Halo, aku Vira. Udah pernah kenal kali ya? Udah sering muncul ya. Kalau untuk stylenya JFW itu konsep dari art director kita sendiri ya, Kak Ratih, dari Kak Sarah. Jadi tema besarnya tuh judulnya Niktomeron. Itu dari bahasa Romawi. Jadi itu skema waktu gitu. Jadi nanti itu ada 4 sekuen yang berbeda ya, Kak? Iya, yang pertama itu ada sunrise ya. Ya, sunrise itu skema waktu untuk pagi hari. Ya. Terus ada daylight. Ya. Daylight itu untuk menggambarkan skema waktu di siang hari. Jadi emang warnanya tuh lebih cerah gitu ya. Gitu di kedua sequence ini tuh warnanya tuh lebih cerah gitu. Terus yang di sequence ketiga itu ada evening ya, atau sore. Itu sunset gitu lah ya moodnya. Moodnya sunset. Jadi nanti tuh moodnya tuh lebih lebih gelap gitu ya. Udah mulai ke gelap, agak biru gitu warnanya. Terus yang terakhir itu baru night. Ya, itu warna-warnanya lebih deep, lebih gelap ya karena emang night. Betul gitu. Jadi warna-warnanya pun juga tergambarkan dari sekuen-sekuen itu sendiri. Dari skema-skema waktunya itu gitu. Nah, jadi untuk stylenya di sini kita tuh bikin lebih preppy karena emang pieces dari fashion design-nya tuh dia berlayer-layer gitu. Nah, untuk look-nya pun juga lebih clean ya, Kak Rati? Iya, lebih clean. Terus feminim juga karena pattern-nya tuh bunga-bunga ya, Kak. Dan identity Aleza juga memang clean dan feminim ya. Clean dan feminim gitu. Terus ada detail beads-nya juga yang bikin statement di per pieces bajunya, per pieces look-nya gitu. Terus kita juga berkolaborasi sama Your Hands ya, Kak? Iya, sama Your Hands. Jadi nanti akan di-elevate lagi look-nya sama si aksesoris yang kita custom dari Your Hands. Dan itu emang perlu nggak sih kalau di fashion show ya? Iya, betul. Perlu banget. Apalagi kan panggung fashion show itu dia nyala banget ya, Kak, terang gitu. Jadi kita bakalan tambahin aksen-aksen yang kalau kena lampu tuh jadi makin shining. Gitu. Terus yang kedua itu ada JMFW ya? Iya, JMFW. Nah, kalau JMFW ini kita mengangkat tema Shibori ya, Kak ya, tema ikatan jemputan ya. Iya. Gitu. Nah, ini warna-warnanya pun juga masih bright. Ya, di sini range color-nya tuh nanti kalau teman-teman nonton, range color-nya itu juga ada yang warna kuning, terus ada warna pink juga, ada warna ungu, ada warna-warna hitam, hijau, kehijauan gitu ya, Kak ya. Jadi dia variasi warnanya nih lebih lebih earth tone gitu. Terus ini juga temanya adalah elemen kehidupan gitu nggak sih? Temanya itu elemen, ada air, api, tanah, dan udara. Gitu. Nah, kalau untuk look-nya sendiri di sini tuh ada 8 ya, Kak ya? Ada 8 look. Ada 8 looks. Dia tuh agak bohem sedikit gitu nggak sih? Iya, dia tuh look-nya modern bohem. Yes. Jadi di sini nanti kalau teman-teman bakalan nonton fashion show-nya, di sini tuh akan ada statement dari aksesorinya gitu. Dan kita nanti bakalan mainin di kacamata juga ya, Kak Rati ya. Terus ada detail-detail yang nanti aja disebutin. Terus look-nya lebih sebenarnya kalau dilihat tuh look-nya agak casual ya, Kak ya. Casual, tapi di sini Aleza bikin runway ready gitu dengan penambahan beads, penambahan beads, terus nanti juga ada makramenya ya, Kak Rati.
Terus di Dia ada sini aksesoris juga kan? aksesoris dari makrame itu gitu. Terus kita bener-bener low key banget sih ini untuk stylenya karena pakai sendal ya nggak sih? Sini pakai sendal, terus aksesorisnya juga tetap dibantu sama tim Your Hands juga beberapa. Dan ya pokoknya nanti akan ada di JMFW 2024 ya. Iya. Ya. Gitu. Terus untuk yang terakhir Into Motion itu kita mengambil inspirasi dari kain ini ya, kain wastra Lombok ya Kak ya. Betul. Kain tenun Lombok, judulnya Sukarare. Sukarare itu kalau nggak salah dia adalah salah satu nama desa di sana. Dan memang penghasil tenun di Lombok tuh dari desa itu, Desa Sukarare. Nah, jadi di sini looknya ini lebih ini ya etniknya tuh berasa banget karena emang kita nggak mau ngerubah dari si tenun Sukararenya itu. Jadi di sini emang permainan warna aja ya, dan warnanya pun juga lebih soft sih ya. Ini lebih earth tone banget, tapi nanti ada hint of pinknya juga yang bikin looknya tuh agak sedikit feminim, tapi tetap kita nggak akan ngilangin ethnicity dari si Lomboknya itu gitu. Terus juga ada Beats juga, tapi beatsnya tuh dibikin lebih etnik ya, bukan beats yang lebih gimana-gimana, tapi beatsnya itu mengikuti si motif tenunnya itu. Nah di sini kita juga tetap masih pakai makrame ya semuanya, jadi etniknya tuh jadi lebih berasa lagi gitu. Terus ada tassel-tassel juga, ada bordir. Jadi looknya lebih apa ya? Ini lebih etnik sih sebenarnya looknya. Dan tetap ya layering juga masih ada di sini. Cuma kita akan bikin lebih clean gitu, supaya si patternnya lebih kelihatan lagi gitu. Hai Aleza Woman, saya Sofi, salah satu fashion designer Aleza, dan partner saya Nawal. Hai, aku Nawal, aku salah satu desainer juga di Aleza. Kita mulai dari mana dulu? Kalau untuk JMFW, kita angkat tema namanya Kashi. Kashi itu artinya the element. Nah, jadi di dalam koleksi ini itu ada empat warna gitu. Dalam satu koleksi itu ada 4 segmen. Nah, itu melambangkan 4 elemen di dunia, yaitu adalah api, air, bumi, ya udara, sama satu lagi bumi. Nah, gitu. Nah, jadi JMFO itu collection Kashi itu lebih ke tekniknya itu lebih ke jumputan. Jemputan modern ya, jadi dia itu nggak real jemputan, kita ambil inspirasi dari jemputan yang bakal di print. Jadi mengkreasi look kayak seolah-olah itu dijemput asli gitu. Kalau untuk looknya sendiri lebih ke yang casual, santai, terus oversize, baju bahan-bahannya juga yang ringan, dengan flowy, terus ada detail beading dan embroidery. Untuk JFW, kita lihat notes kita dulu, soalnya untuk JFW itu developmentnya tuh lumayan banyak ya Sofi ya, karena kita mau membuat JFW itu kayak final goal-nya gitu buat Aleza. Jadi collection name-nya buat JFW adalah Nyctomeron, itu dari kata Yunani, itu artinya 24 is a period of 24 consecutive hours. Berarti karena di JFW itu ada 4 sequence. Itu kayak kita membuat lambang untuk per hour di hari kita gitu. Jadi dari mulai sunrise, daylight, afternoon, evening, terus midnight gitu ya. Nah, mungkin Kak Sofi bisa jelaskan untuk per sequence sedikit. Kalau untuk sequence pertama yaitu Solis, looknya dan colornya tuh lebih bright, pink, blue, navy, terus kita juga pakai permainan bahan dengan teknik quilting, embroidery, terus dengan big pita besar gitu. Ya, kayak memulai hari. Iya. Kayak memulai hari. Kita tuh dengan sangat-sangat bright. Oke, sequence kedua warnanya lebih soft dengan
soft yellow Iya. dengan terus dan lavender perpaduannya. dengan lemon yellow gitu. Uh-uh. Itu melambangkan midday ya, mau Midday. daylight gitulah di hari-hari jam-jam siang gitu. Siang. Nah, Dengan terus- detailnya juga ada beading. Iya, dia lebih soft ya, lebih Lebih kayak oh soft. ini mau menuju Menuju siang hari. Iya. Oke. Nah, terus yang ciri khas ketiga itu adalah hora. Nah, warnanya itu lebih ke biru ungu. Itu kayak kalau misalnya matahari itu udah turun. Jadi warnanya itu lebih ke kayak mau menjelang maghrib gitu ya. Jadi skies langit tuh lebih ke ungu-ungu, ungu-ungu hangat gitu. Nah, jadi sequence ketiga tuh seperti itu. Kalau detailnya Kak Sofi lebih udah mulai evening wear gitu iya, ya? itu agak lebih heboh gitu. Heboh, heavy. Ada pleat, Iya, ada beading. sequence-nya juga Sequence, ada, organzanya juga ada, jadi lebih heboh. Lebih heboh. Nah, yang terakhir itu ada Nocturne. Nocturne. Itu sequence keempat itu melambangkan Midnight. midnight. Tuh, jadi udah gelap, hari itu udah berakhir, makanya warnanya pun gelap-gelap, tapi Bold. tetap ya bold, tapi tetap kita membawa elegance-nya Elegance. di malam hari. Gitu. Dan lebih festive lebih looknya. festif, ya. Untuk Into Motion kita mengangkat dengan tema Sukarare. Sukarare ini salah satu desa yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Kita terinspirasi. kita Mengangkat, oke. mengangkat kain tenun songket Sukarare yang merupakan kain tenun asli di desa ini. Tuh. Nah, jadi untuk koleksi ini itu ada dua ambience yang kita bawa. Yang pertama, sequence 1 itu lebih ke kuning biru, dan kedua itu lebih ke ungu gitu. Nah, itu dua-duanya itu awalnya terinspirasi dari kain Lombok asli. Gitu kan, kain dari Sukarare gitu kan. Nah, dari motif itu ada beberapa baju kita emang pakai kain tenun aslinya yang kita modifikasikan. Nah, sisanya kita membuat print. Dengan mengambil motif- elemen-elemen ya, mengambil elemen-elemen dari di kain tenun tersebut. Kita cetak di kain printing Iya. dan kita buat les, bahan les. Iya. Oh ya, kita juga ada main di bordir lace gitu. Motif salah dari pilihan beberapa dalam, motifnya. Iya, kita jadiin bordiran untuk lace. Nah, kalau untuk koleksi ini juga kita lebih ke mainnya lebih ke boho chic gitu. Boho chic. Jadi mainnya di tassel, bordiran scallop. Looknya pun lebih feminine casual. Jadi kita mau membawakan ide bahwa sesuatu yang formal yang seperti kain tradisional tuh bisa dibawa lebih santai, lebih- dengan look yang berbeda. Iya, gitu. Oke, ciri khasnya Alaiza itu kita selalu membawa, pasti ada shirt, misalnya shirt casual tuh pasti ada, cuman mungkin kita mainnya di elemen teknik. Gitu. Kalau tahap-tahapnya gimana Kak? Awalnya kita konsep dulu ya Kak? Awalnya konsep yang dari kita research dulu, Iya. apa yang akan tren di tahun depan misalnya. Lalu kita buat mood board, kita breakdown sesuai research kita. Benar. Terus kita pick color, mau color apa yang sesuai tren. Iya. Terus abis itu kita searching fabric. Iya, fabric itu juga sekalian sama tekstil kita. Fabric Kolaborasi. asli sama juga development of motif itu Iya. juga barengan. Nah, sambil designers itu kita cari siluet juga untuk untuk perkoleksi gitu. Nah, setelah mood board konsep baru adanya sampling. Nah, dari sampling kita udah lebih kelihatan ya Kak, ini Iya. mau arah kemana nih, udah dapet color, motif, konsep. Siluet itu udah final touches-nya. Nah, baru setelah sampling finishing ya itu kayak boleh tambah elemen beading nih, elemen tassel. Nah, itu jadi tapi semuanya paralel ya Kak Sofia, paralel. Jadi kayak sambil researching konsep kita juga udah mulai color apa nih trennya gitu. Jadi semuanya paralel gitu. Jadi yang kedua itu adalah kita juga jangan terlalu idealis, jadi harus melek dengan pasar, apa yang sedang tren di pasaran gitu. Jadi kita juga mengikuti tren tersebut, tapi jangan lupa dengan DNA brand kita. Gitu. Again, research, itu kan research. So, research is number one, itu tips and trick kita ya. Iya. Sama be brave. Kayak jangan takut-takut. Jangan takut. Iya, anything is possible if you want. Research itu bisa beda-beda, bisa misalnya looking through Pinterest itu udah research.
Nah, tapi kalau misalnya further research itu di Pinterest tuh kan pasti ada source-nya siapa. Misalnya ada foto runway baju. Nah, tapi itu dia koleksi siapa? Nah, tekan tuh koleksinya, keluar lebih banyak dong. Searching lagi tuh, oh ini kalau desainer ini desain misalnya Chanel keluarin 2024 warna ini. Lo tekan tuh di Pinterest, keluar kan websitenya. Nah, cari lagi tuh koleksinya, baca tuh koleksi tentang apa. So, at the same time, kamu tuh juga learning desainer lain tuh dapat konsep tuh dari mana. Nah, itu bisa kita modifikasikan juga. Misalnya Chanel keluarin apa nih, inspired by bunga apa. Nah, mungkin bunga itu nggak pernah dibuatin motif di sini gitu. Jadi research itu bisa various ways. Another contoh itu ke store. Gak usah ke store yang lokal pun nggak apa-apa. Ke Massimo Dutti, ke Zara, itu juga part of your research. Sambil belanja, lo juga melihat. Atau nonton fashion show, itu juga research. Magazine itu, research itu is anything. Daily life itu sebenarnya research and knowledge gitu. Makanya, so inspiration. Jalan-jalan ke mall ngelihat orang-orang lagi suka pakai baju apa, warna apa, itu juga termasuk research. Iya. Ataupun ke store sendiri udah lihat koleksi yang itu juga development of research gitu. Lihat lagi ya yang pas itu gimana bisa dibuatin baru gitu. Oke. Thank you. Thank you. Halo, aku Sarah. Aku Head Kreatif dan Marketing dari Aleza. Inspirasi dari 3 koleksi tersebut sebenarnya macam-macam, karena sebenarnya 3 Fashion Week ini mengusung tema yang berbeda-beda. Di sini kita untuk Jakarta Fashion Week kita mengusung sesuatu yang lebih futuristik, modern, dan juga ada ready to wear-nya. Lalu untuk Into MF kita inspirasi dari Warsa, ada dari tenun Lombok. Dan yang terakhir untuk Jakarta Most Fashion Week kita terinspirasi dari kain Jogputa ataupun tie-dye gitu. Jadi memang punya 3 karakter yang berbeda-beda dan 3 siluet yang sangat-sangat jauh berbeda. Nah, untuk fotonya sendiri kita memang kemarin membawa garis besarnya, kita ingin mengambil keindahan alam di Pulau Bali. Emang kita membawa 3 rangkaian tersebut dan melakukan photoshoot di sana. Di sana sendiri kita banyak searching tempat, searching model, dan juga kita kolaborasi dengan Wadah Beauty untuk make up-nya. Kita di Bali mengambil foto studio di Bali Art District, yang dimana kita memilih foto studio di mana looknya sangat utopian. Di sini sangat berhubungan dengan DNA tema yang dibawa oleh koleksi Jakarta Fashion Week. Campaign sendiri kita mengambil Nictomeron, backgroundnya putih. Jadi kita emang pengen membuat semua koleksinya stand out, terlihat seperti itu. Pemilihan modelnya juga kita mengambil dari multi ras. Kita memakai bule atau Caucasian dan juga blank gitu. Judul Kashi itu artinya adalah elements. Jadi memang koleksi ini terinspirasi dari 4 elemen bumi, ada api, udara, tanah, dan juga air. Oleh karena itu kita memang mengambil kesan naturalnya. Kita melakukan photoshoot di sebuah hutan. Tetapi karena memang koleksi ini punya cuttingan yang cukup unik dan juga ada sentuhan extravaganza di setiap potongannya, kita memakai lampu yang cukup harsh ya. Jadi memang ada kontras antara lighting dan juga suasana yang dibangun dari hutan itu sendiri. Lalu yang terakhir itu MF, karena memang kita mengambil tema wastra yang terinspirasi dari kain Lombok yang kita ambil dari desa Sukarare. Jadi memang saat di Bali itu kita mengambil tempat yang sangat terlihat terlihat seperti kawasan penduduk asli ataupun indigenous gitu. Dan di sana kita berfoto di sebuah peternakan yang memang sangat dekat dari pantai. Itu MF kita yang memberikan kesan bahwa ini memang temanya indigenous atau penduduk asli. Dari cuttingan yang terlihat banyaknya motif-motif wastra yang memang menjadi dekorasi utama, dan juga ada tassel, ada embroidery, ada beads juga. Light yang dipakai juga sangat natural, kita tidak memakai light tambahan, jadi kesan naturalnya sangat terasa dari sekeliling ambience yang kita pilih. Mungkin kalau aku bisa kasih sedikit tips and trick untuk membuat sebuah campaign foto yang bagus, menurutku kita harus tahu dulu customer kita. Seperti apa karakternya, seperti apa behaviornya, seperti apa hal-hal yang disukainya.
Dari situ kita bisa mengkawinkan dengan tema-tema dari fashion show tersebut seperti itu. Lalu yang kedua, kita juga harus mengetahui koleksi apa yang akan dibawakan. Apakah bertema futuristik, modern, atau ada inspirasi dari wastra. Yang terakhir, jangan lupa kita harus banyak-banyakin referensi. Melakukan survei, kita juga bisa melihat banyak vlog atau inspirasi sehingga terinspirasi lokasi-lokasi yang bagus dan juga teknik lighting ataupun make up yang mau dibawakan.